Halo guys, kenalin, nama gue Haris. Gue tinggal di kota Demak, Jawa Tengah. Di sini gue mau berbagi cerita yang memorable banget buat gue. Lebih tepatnya cerita mistis. Jadi waktu itu gue lagi hobi banget tidur siang. Saking expertnya gue menekuni hobi ini, bisa-bisa gue tidur siang dan bablas bangun besoknya. Emang pelor sih, tapi yang penting gak jahat ke orang lain. Kejadiannya sekitar sebulan yang lalu. Pulang dari sekolah, gue nyari mak sama bapak gue. Kebetulan saat itu rumah sepi, dan gak tahu kenapa mata gue bawaannya pengen ngajak bobo imut. Ya udah, gue langsung tidur tanpa ganti pakaian. Seragam masih nempel di badan gue yang udah lengket karena keringetan. Karena gue ngerasa gerah, gue nyalain kipas butut kesayangan gue. Lalu pelan-pelan mata gue mulai terlelap dan di antara keadaan sadar dan gak sadar, gue ngerasa badan gue itu berat banget. Kayak ngangkat bayi T-Rex. Gue berusaha melek, tapi rasanya mata ini gak bisa diajak kompromi. Karena gue cuek, jadi yaudah gue lanjut tidur lagi. Sampai akhirnya emak bangunin gue dengan nada ngomel-ngomel. Haris, bangun! Maghrib bukannya sholat malah enak-enakan tidur. Gak pakai ancang-ancang, jantung gue auto kepompa. Dan gue bangun dengan mata terbelalak. Siap mak, siap. Abis itu gue ke kamar mandi buat ambil air wudhu dan sholat. Sebenarnya gue tahu kalau nggak boleh tidur maghrib. Katanya sih nggak baik. Entah dari segi kesehatan, spiritual, atau agama. Mak gue salah satu orang yang getol banget ngingetin gue. Haris, inget ya pesan mak, nggak boleh tidur maghrib. Tapi tetap aja gue sanggah. Dengan alasan, kan Haris gak tidur pas maghrib mak, tapi Haris tidur dari siang bablas sampai maghrib. Kadang mak gue sampai geleng-geleng ngadepin gue yang susah banget diaturnya. Hari berikutnya gue gak langsung tidur siang. Soalnya anak-anak pada ngajak main bola kasti di lapangan. Gue mah hayu-hayu aja. Soalnya gue suka banget main bola kasti. Apalagi pas nimpuk badan temen gue pakai bola. Syukurin. By the way, gue bawa bola kasti sendiri. Soalnya di kampung sini cuma gue nyetok bola banyak. Kelar main badan gue berasa lemes banget. Capek, haus. Gue cuma sempetin beli es di warung deket rumah. Bukannya langsung mandi, gue malah milih tidur. Padahal itu jam 4 sore. Tapi ya mau gimana lagi, tidur adalah passionku. Tanpa disadari gue mulai terlelap tanpa aba-aba seperti biasanya. Jujur gue selalu ngerasa tiap tidur itu dalam banget. Kosong, hitam, dan hampa. Jarang banget gue tidur dapat mimpi. Yang gue inget cuma merem, terus melek. Udah gitu aja tiap hari. Ya tapi gue suka. Pas lagi nyenyak-nyenyaknya, gue dengar suara ribut-ribut di luar. Kayaknya itu bapak sama mak gue deh. Gue udah coba melek, tapi masih samar-samar gitu. Hawa-hawanya sih udah mulai maghrib. Soalnya udah sepi dan berasa suara jangkrik di malam hari. Masih samar-samar, gue ngeliat ada yang mainin bola kasti gue. Gue berusaha buat mengucingkan mata biar jelas. Tapi masih gak kelihatan itu siapa. Refleks gue marah karena ada yang mainin bola kasti kesayangan gue. Woi, jangan mainin bola kasti gue. Lalu abis gue teriak, itu bola tiba-tiba dilempar ke lemari. Abis itu ngegelinding di dekat kolong kasur gue. Di situ pelan-pelan otak gue mulai sadar. Ada yang gak beres nih. Tapi belum sempat mikir aneh-aneh, pintu kamar gue digedor kenceng. Dan kayak dipaksa buka gitu. Pandangan gue mulai jelas. Di kamar gue gak ada siapa-siapa. Berarti tadi yang main bola kasti gue siapa? Dan posisi pintu masih dipaksa buat dibuka. Fix, ini bukan emak sama bapak gue. Tapi anehnya, kenapa badan gue malah diem aja ya? Kayak gak mau beranjak pergi gitu. Rasanya kayak ada yang nindih gue. Karena gak mau mikir aneh-aneh, gue berusaha memejamkan mata. Tapi ada suara parau yang memanggil nama gue dengan jelas. Haris. Dan ini terjadi berjam-jam. Gue gak bisa ngapa-ngapain. Sampai akhirnya gue dengar suara azan maghrib. Seketika badan gue melonjak bangun. Nafas gue tersengal. Badan gue keringet dingin.
Gue coba tengok jam di HP, ternyata sekarang lagi maghrib. Dengan badan yang lemas, gue coba keluar kamar, dan gue kaget di rumah gak ada siapa-siapa. Bahkan di ruang makan sekalipun. Lalu pintu depan terbuka. Emak sama bapak gue baru datang dan masuk dengan pakaian rapi. Otak Pentium 1 gue pun mulai bertanya-tanya. Loh, Mak, kok pakai pakaian rapi gini sih? Lalu emak gue menjawab, loh, masa kamu ndak tahu? Emak sama bapak kamu kan tadi pamit kondangan sama kamu. Loh, terus tadi yang cekikikan di rumah siapa dong? Di situ gue makin yakin kalau ada yang nggak beres. Emak gue langsung nyuruh gue buat mandi, sholat, dan makan malam. Pas makan malam, gue ceritain semua yang gue alamin. Terus nyokap gue ngomong gini ke gue, gimana? Udah kapok belum tidur maghrib-maghrib? Asli, gue kapok. Percaya nggak percaya, ternyata nggak semua mitos dan tahayul dari omongan ortu itu bohongan. Swear gue kapok. Mulai saat itu, gue jadi rajin sholat 5 waktu dan gak berani tidur kalau udah sore, apalagi pas maghrib.